Yo, balik lagi dan gua Zen. Gila, udah lama banget anjir terakhir kali gua bikin video panjang gini. Oke, jadi sebelumnya gua ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah nonton sama bantu ramein video panjang gua yang ini. Ya, gak panjang juga sih, tapi ya udahlah ya. Jadi karena video tersebut lumayan rame, pada kesempatan kali ini gua bakal lanjutin lagi untuk pembahasannya cuy. Dan buat kalian yang belum nonton part ke-1 dari pembahasan manga yang berjudul Mishirano Joshikosei, bisa kalian tonton dulu cuy. Biar enak gitu kan. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung di-subscribe aja cuy. So kalau udah, kita langsung masuk aja ke pembahasan manganya. Jadi cerita pada part kali ini itu dibuka dengan MC kita, yaitu si mangaka yang mau ditusuk sama si cewek aneh yang udah ngurung dia. Tapi ternyata hal tersebut tuh cuman mimpinya si mangaka doang. Gak lama setelah si mangaka ini kebangun, tiba-tiba aja si cewek datang sambil bawa gunting gitu cuy. Yang sontak ngebuat si mangaka di sini rada panik gitu cuy. Tapi ya di sini si cewek cuma berniat motong rambutnya si mangaka karena udah rada panjang gitu. Cuman di sini si mangaka malah nolak tawaran si cewek tersebut karena dia lebih suka rambut panjangnya. Gak lama kemudian di sini si cewek nanyain mimpinya si mangaka yang tadi. Yang dijawab sama si mangaka kalau dirinya ini udah mimpiin dia. Ngedenger jawabannya si mangaka, si cewek tersebut malah rada salting gitu cuy. Dan di sini dia bilang gak apa-apa kalau si mangaka itu mau berhayal tentang dirinya, asal jangan berlebihan gitu. Kayaknya sih di sini si cewek salah paham deh. Padahal mah aslinya si mangaka itu mau ditusuk cok. Gak kerasa seminggu pun akhirnya berlalu dari pertama kali ia dikurung oleh si cewek aneh. Dan waktu makan itu adalah momen yang paling dinanti-nantikan oleh si mangaka. Cuman ya di sini kayaknya si mangaka itu udah mulai bosan gitu cuy. Soalnya makanan yang dikasih sama si cewek itu terus gitu tiap harinya. Sampai ya di sini si mangaka bertanya gitu sama si cewek. Emangnya kamu gak pernah masak sendiri ya? Bukannya kamu selalu bawa pisau dapur, kenapa gak nyoba masak gitu? Yang dijawab sama si cewek, emangnya kamu mau makan masakan rumahan? Yang dijawab sama si mangaka, selama si cewek gak keberatan, ya gak apa-apa gitu. Dan si mangaka ini akan sangat berterima kasih ke si cewek jika makanan yang ia berikan lebih bervariatif. Dan gak pakai lama gitu kan, keesokan harinya si cewek itu langsung nyoba belajar masak untuk si mangaka. Nah, di lain waktu, setelah si mangaka ini menunjukkan hasil gambarnya yang ada di part ke-1 kemarin, si mangaka heran gitu, kenapa kok rantai yang mengikat lehernya ini makin panjang gitu. Sampai ya di sini si mangaka nyoba nanyain gitu hal tersebut ke si cewek. Yang di sini dijawab sama si cewek kalau rantai yang sebelumnya itu terlalu pendek dan itu bakalan susah buat si mangaka ini lakuin olahraga. Karena ya di sini si cewek itu gak mau gitu cuy kalau si mangaka ini sampai sakit. Mendengar jawabannya itu, si mangaka ini langsung berterima kasih cuy. Kalau ya dalam hatinya ini si mangaka pengen ngomong gitu. Kalau semisal si cewek gak mau dia sakit, kenapa gak dia bebasin aja gitu. Tapi ya di sini si mangaka gak berani ngomong hal tersebut ke si cewek. Singkatnya pas si mangaka ini lagi enakan tiduran, di sini dia gak sengaja nyium aroma makanan dari dapur gitu cuy. Yang ngebuat si mangaka di sini penasaran. Yang pas dilihat ternyata ada si cewek yang nyoba masakin makanan untuk si mangaka. Cuman ya kelihatannya sih di sini si cewek itu masih belum terbiasa masak sendiri gitu cuy. Nah singkatnya pas beres masak si cewek di sini langsung ngasih masakannya ini ke si mangaka. Cuman yang anehnya di sini kok tiba-tiba aja gitu cuy si mangaka ini diawasin pas makan. Padahal sebelumnya dia ini belum pernah gitu diawasin sama si cewek kayak gini. Hal ini kemungkinan dikarenakan si cewek ini gak mau gitu kalau makanannya ini sampai gak dimakan sama si mangaka. Karena apa? Karena tampilan masakannya ini yang ancur banget cuy. Mulai dari pancake gosong, telur ceplok yang kebanyakan saus, dan yang lainnya. Sampai ya di sini si mangaka aja kudu hati-hati gitu, karena takut nyinggung perasaannya si cewek. Tapi anehnya gitu cuy, pas si mangaka ini nyoba masakannya si cewek, ternyata masakannya ini enak banget gitu cuy. Walau tampilan luarnya yang hancur banget, tapi rasanya ini jauh dari bayangannya si mangaka. Yang hal ini tentunya ngebuat si cewek ngerasa seneng. Hari demi hari pun berlalu dan dari yang tadinya tampilan masakan si cewek ini hancur banget, dengan banyaknya usaha yang ia lakukan, akhirnya masakan yang ia buat sekarang tampilannya jauh lebih bagus dan menarik. Tentunya hal ini ngebuat keduanya ngerasa seneng, baik si mangaka ataupun si cewek cuy. Suatu hari si cewek ini tumben-tumbenan gitu bawa 2 porsi makan, yang ternyata di sini si cewek tersebut tuh berniat untuk makan berdua bareng si mangaka. Tentunya karena hal ini ngebuat si cewek harus ngebuka masker untuk pertama kalinya cuy. Walau ya hal ini ngebuat si mangaka rada khawatir gitu. Tapi ya di sini si cewek bilang gitu kalau si mangaka ini gak perlu khawatir karena dari awal dia ini memang berniat untuk menunjukkan wajah aslinya ke si mangaka. Yang pas dibuka maskernya cewek ini asli cakep banget cuy. Dan semenjak hari itu mereka ini jadi sering banget makan berdua. Walau ya keduanya ini jarang banget ngobrol cuy. Hingga di suatu hari si mangaka ini nyoba gitu bertanya ke si cewek tentang sekolah dan namanya. Yang di sini ngebuat si cewek itu ngeluarin ekspresi rada kesal gitu cuy. Dan bilang apa gunanya si mangaka ini kalau tahu hal tersebut.
Tapi di sini si mangaka malah bilang kalau dirinya ini belum mengetahui apa-apa tentang si cewek dan ia ingin mengenalnya lebih dalam gitu. Mendengar hal tersebut, di sini si cewek malah langsung pergi cuy dan bilang ke si mangaka kalau seumpama dirinya ini bernama Konata. Dan ya, cerita pada part kali ini sampai sini dulu cuy. Dan sekali lagi gua mohon maaf kalau semisal videonya kependekan. Karena seperti yang gua bilang di video sebelumnya, kalau terlalu panjang HP gua gak kuat buat ngeditnya cuy. Yang ada malah nge-lag. So mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.